undang-undang ya. Karena nanti ada unsur pemaksaan guys ya. Nah, karena dia pemaksaan, pajak ini dipaksa ya. Kita bayar pajak dipaksa, karena kalau tidak dipaksa orang nggak ada yang mau bayar pajak guys ya, nggak ada ya. Karena ada adagiumnya ya, adagium yang timbul ya dari sejarah panjang pajak, sehingga mengatakan ada dua hal gitu ya di dunia ini yang paling menakutkan gitu ya, pajak dan kematian ya kan. Pajak dan kematian. Jadi perjalanan sejarah pajak ini, nah ya, bisa ya Pak Jamhari. Perjalanan pajak ini sangat panjang ya, sehingga ada timbul kemudian definisi seperti ini. Nah, kemudian karena dia dapat dipaksakan ya, harus berdasarkan undang-undang. Karena upaya paksa yang tidak berdasarkan undang-undang ini nantinya ya hanya akan ya berdampak negatif gitu ya. Berdampak negatifnya ini dalam artian dia dianggap sebagai perampokan. Ya, nggak main-main ya, perampokan. Nanti kita lihat ya. Ya di masa revolusi Amerika ya, di masa revolusi Amerika itu ada ya muncul adagium ya, ada muncul slogan ya, bahwa tax without presentation is robbery ya. Ini ya itu berat sekali ya, berat sekali, sehingga memang nanti kalau kita lihat guys ya, filosofi dari pemajakan ini ya, filosofi hukumnya itu ya banyak ya yang memberikan perlindungan memang kepada wajib pajak. Itu berangkat dari peristiwa sejarah yang sangat panjang. Jadi pelan-pelan saya cerita nih. Jadi ini menurut Prof. Rohmat Sumitro dulu ya. Jadi pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, ini yang membedakan nanti dengan retribusi ya guys ya. Kalau retribusi itu langsung imbalannya ya, ketika kita bayar ya parkir ya, bayar jasa pelayanan dari pemerintah gitu ya. Nah, itu kita mendapatkan retribusi secara langsung, kita mendapatkan jasa secara langsung, berbeda dengan pajak. Nah, kemudian ini yang satu hal yang sangat penting ya di dalam pelaksanaan. Dan Pak minum dulu Pak. minum ya. Ini saya juga minum teh nih ya. Nah, ini dia. Nah, nggak kelihatan ya. Ini saya gini aja ya. Jangan lupa minum teh nih ya. Minum jahe ya, jahe. Minum jahe biar melawan corona ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Jadi itu ya. Jadi jangan di balik definisi ini ada sebuah hal yang sangat besar ya, yang sangat penting yang harus kita pahami ya, dalam rangka nanti kita ya bergerak lebih jauh lagi ya, melangkah ke dalam ilmu perpajakan ya. Nanti sesudah kita paham pengertian dari pajak ini ya, dengan benar-benar paham, nanti baru kita melangkah ke aspek hukumnya ya, baik itu hukum materialnya maupun hukum formilnya. Itu sudah ada sih di video yang 2 itu ya, itu ya, nanti baca aja ya, karena ini kelas ini harusnya sama ya dengan kelas yang lain ya, tapi karena kemarin ya ada permasalahan schedule ya, nah, jadinya agak terlambat. Tapi ini kita bahas ini dulu ya, nah nanti sehingga bisa ngikutin yang materi yang berikutnya ya. Itu tinggal ditonton aja video penjelasan saya di materi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi itu kemudian untuk membiayai pengeluaran umum. Nah, ini ya, definisi ini sangat penting guys ya. Untuk apa pajaknya? Karena pajak yang baik itu ya guys, itu bukan cuma pajak yang dipungut dengan penuh dedikasi ya, bukan hanya pajak yang dipungut dengan integritas ya, bukan hanya pajak yang dipungut tanpa korupsi, tapi juga yang paling penting ya, bahkan lebih penting ya dari itu adalah pemanfaatan pajaknya guys ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita ya, yang harus dipahami oleh seluruh insan-insan perpajakan. Ini merupakan ungkapan dari ya seorang filsuf ya Yunani ya, Aristides ya. Nanti cari aja ya, coba aja Aristides ya. Jadi perpajakan yang modern dan baik itu ya, sebenarnya dulu sudah sempat ya muncul juga ya, itu di zaman Yunani ya, sehingga muncullah definisi. Jadi definisi ini sebenarnya berangkat dari sebuah pengalaman sejarah yang cukup lama ya. Jadi Aristides itu mengatakan bahwa perpajakan yang baik itu ya ada pada kontrol atas belanja pemerintah. Nah, itu makanya di sini ya definisi pajak itu tidak hanya mendefinisikan tentang objek pajaknya saja ya, tapi juga mendefinisikan tentang
peruntukannya ya, tentang peruntukan, tentang kegunaannya ya, tentang fungsinya ya, yaitu untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong penghambat untuk mencapai tujuan yang ada di luar. Jadi di sini pajak itu berkembang guys ya. Nah, kalau kita lihat nanti sejarah-sejarah lampau itu sangat berbeda sekali. Dulu ya pajak itu ya di zaman dahulu kita pahamin ya, pajak itu adalah seperti pedang gitu ya. Seperti pedang. Kenapa seperti pedang? Karena dia lekat dengan tirani ya, lekat dengan kekuasaan. Nah, sekarang di era modern ini, di abad ke-21 ini ada pergeseran yang sangat baik sebenarnya dari pajak. Bahwa pajak itu tidak lagi ya dianggap sebagai pedang ya yang menakutkan ya. Tapi pajak ini seharusnya sekarang ini dipandang sebagai perisai ya, dipandang sebagai perisai. Kenapa? Karena dia itu melindungi ya, bersifat melindungi. Nanti kita lihat teori-teori apa yang melandasi ini banyak yang ini ya, banyak yang gabung nggak apa-apa ya. Jadi yang lain juga dapat ya. Mungkin mau menambahkan ini ada ya, ada presiden custom English ya. Jadi gitu ya guys. Jadi definisi ini tidak muncul dengan sebuah secara tiba-tiba. Jadi ada sebuah perjalanan ganti topik orang tidak. Ini kuliah nih ya. Jadi dengan sebuah perjalanan yang sangat panjang gitu ya guys ya. Jadi kembali ya. Kemudian tadi menurut Sparman ya. Nah, ini hampir sama ya. Hampir sama. Kemudian juga menurut Jayadiningrat ya. Hampir sama juga, intinya adalah sebuah peristiwa ya, sebuah kewajiban untuk menyerahkan ya sebagian kekayaan ya dari kepada negara ya untuk membiayai pengeluaran ya. Oke guys. Nah, yang paling penting ini guys. Jadi definisi-definisi dari para tokoh tadi ya yang merupakan sumber hukum material. Nah, nanti kita akan masuk ya ke yang namanya sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, itu kemudian dikristalisasi ya, dipositifkan ya di dalam hukum positif kita ya dalam bentuk definisi pajak ya yang sudah merangkum dari berbagai definisi-definisi dari para pakar itu guys ya. Nah, sehingga ini definisinya ya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan ya. Dari di sini ada unsur-unsur kontribusi wajib ya guys. Wajib ya, karena kalau dia tidak dibayar ya dia berbuah sanksi ya, berakibat sanksi. Sanksinya apa? Nah, tadi itu yang ditanyakan sama kawan di grup itu ya. Sanksinya apa? Kalau dia alpa ya. Nah, ya kalau kealpaannya itu menimbulkan kerugian negara, maka dia bisa terkena sanksi pidana kealpaan ya, pasal 38 Undang-Undang KUP ya. KUP itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Nah, kalau dia sengaja ya juga terkena sanksi yang lebih berat ya, di pasal 39 ya, pasal 39. Nah, itu silakan dilihat saja ya di Undang-Undang KUP ya. Jadi ini ya. Kemudian bersifat memaksa ya, tadi itu ya, bersifat memaksa. Di sini juga ada unsur subjek pajaknya ya, tentu orang pribadi atau badan ya, orang pribadi atau badan ya, sebagai pihak yang wajib membayar pajak ya. Apakah setiap orang pribadi atau badan ini wajib membayar pajak? Ya, nanti kita akan lihat itu di dalam teknis perpajakan yang lebih rinci lagi, yang lebih detail. Nanti kita akan masuk ya. Ada syarat subjektif dan ada syarat objektifnya ya. Syarat subjektif itu artinya orang tersebut ya, misalnya dia berdomisili di tinggal di Indonesia ya. Kemudian syarat objektifnya ya, misalnya penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Nah, itu bisa dia itu menjadi wajib membayar pajak ya gitu ya guys ya. Kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung ini ya. Ini juga sudah dimuat di dalam pasal 1 ayat 1 ini ya. Dan yang terakhir ini guys, ini sangat penting ini ya. Ini kenapa ini dimasukkan itu? Kenapa kata-kata ini dimasukkan oleh undang-undang ya KUP ke dalam definisi pajak ya. Nah, ini sebenarnya sebagai ya